Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang atau materi tentang etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Di sini kami juga memiliki nama-nama atau anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yaitu dengan anggota satu Gina Aulianisa Ramanda dengan NIM 19107003. Kemudian ada Farhan Nur Fauzi dengan NIM 19107014 dan saya sendiri yaitu Rio Firgansyah dengan NIM 19107028. Ya, maaf. Etika, moral dan akhlak dalam Islam. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri seseorang. Kemudian karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Nah, pengertian akhlak, etika, dan moral yang akan dijelaskan oleh Mbak Gina Aulianisa. Ya, Pengertian etika, moral, dan akhlak. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Jika dibandingkan dengan moral, maka etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis. Moral bersifat lokal atau khusus, dan etika bersifat umum. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. Karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya perang atau tabiat. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dapat didefinisikan bahwa akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan, tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan, diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Misalnya, jujur, adil, rendah hati, pemurah, santun, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila buruk, akhlak itu disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Misalnya, kikir, zolim, dengki, iri hati, dusta, dan sebagainya. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ya. Jadi dalam konsep akhlak itu biasa terdapat dalam diri sendiri atau diri seseorang, seperti sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang memiliki sifat yaitu jujur. Beliau sangat jujur, apalagi pada saat beliau itu berdagang. Nah, dia memiliki sifat yang jujur, seperti kayak dia berdagang itu eh, menjual barang-barang yang benar-benar itu barang-barang bagus, seperti buah kan dia. Rasulullah SAW itu menjual buah-buahan pada zaman
pada zaman tersebut. Nah, dia tuh sangat jujur karena apabila ada buah yang menurut dia itu kelihatan tidak baik atau agak busuk gitu, dia akan memberitahu kepada konsumennya atau pelanggannya kalau itu merupakan buah eh, yang belum matang atau udah agak busuk gitu. Jadi beliau sangat memiliki sifat yang sangat jujur. Kemudian perbedaan antara akhlak, moral, dan etika itu akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Ya, perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik-baik, maka baik pula lah nilai perbuatan itu. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal. Sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. Sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Inilah yang menjadi misi diutusnya Rasul sebagaimana disabdakannya. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad. Secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari akidah dan syariat yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. Apabila akidah telah mendorong pelaksanaan syariat, akan lahir akhlak yang baik. Atau dengan kata lain, akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syariat Islam telah dilaksanakan berdasarkan akidah. Ya. Jadi dari sini bisa terlihat jelas kan kalau akhlak, moral serta etika itu berbeda. Karena seperti tadi, akhlak itu tergantung sudah terdapat berdasarkan Al-Quran. Karena sifat akhlak itu terdapat pada diri sendiri dan hanya ada di Al-Quran. Contohnya itu kan tadi seperti jujur, terus jujur, adil, rendah hati. Nah, kalau bedanya etika itu kayak biasanya tuh terdapat pada sifat-sifat atau di kehidupan masing-masing atau kehidupan masyarakat. Contohnya tuh beretika dengan baik kepada orang tua, yaitu dengan menghormatinya dan tidak melawan kepada orang tua. Itu termasuk etika. Oke, kita lanjut. Etika dalam diri manusia yakni penilaian mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan dan masyarakat yang ditunjukkan pada diri seseorang. Maka baik dan atau buruknya etika seseorang merupakan hasil dari pemikiran masyarakat, manusia atau manusianya yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Ini etika. Kemudian istilah kedua yakni moral. Pada dasarnya moral dan etika merupakan dua istilah yang benar-benar kembar identik. Karena keduanya sama-sama muncul dari pemikiran manusia.
Jadi antara etika, moral, serta akhlak. Jadi etika sama moral itu sama. Kemudian hanya akhlak itu berbeda. Kalau akhlak itu terdapat pada Al-Qur'an dan terdapat pada diri sendiri yang itu merupakan sifat asli kita yang yang udah tertanam dalam diri kita. Kemudian kalau untuk etika dan moral itu terdapat pada pemikiran atau kayak dari ini eh, dari seseorang itu menyuruh kita, kayak menyuruh kita untuk berbuat baik atau tidak berbuat kekacauan, itu termasuk etika karena eh, tidak berdasarkan dalam Al-Qur'an. Nggak kelihatan, maaf. Nah, ini istilah yang terakhir. Apa nih, maaf. Istilah yang terakhir akhlak, yakni akhlak. Akhlak merupakan suatu kondisi jiwa yang sudah menjadi sifat dan menjadi kepribadian hingga timbullah berbagai macam perbuatan dengan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Menurut Imam Al-Ghazali tentang akhlak sebagai berikut. Gak ada ini. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali yang artinya akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan mempertimbangkan dan pertimbangannya. Maka bila sifat itu memunculkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat, maka sifat itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Dan bila yang muncul dari sifat itu perbuatan-perbuatan buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Nah, ini kesimpulannya yaitu dari pemaparan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa etika, moral, dan akhlak tidak dapat dipisahkan dari kepribadian setiap orang. Etika dan moral dipandang baik di mata manusia, sedangkan akhlak itu sangat baik dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak merupakan sifat yang timbul dalam diri manusia tanpa rekayasa dan dianggap baik dalam agama. Ya, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita hanya manusia, tempat salah dan dosa, dan sama-sama masih belajar. Ya, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.